Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali dan selamat datang kepada pemateri kita pada pagi hari ini yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya dapat hadir dalam acara sosialisasi pada pagi hari ini, dan tentunya beliau meluangkan waktunya karena memang dari banyak sekali prestasi yang beliau miliki, tentunya beliau sangat-sangat sibuk, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, para tamu undangan yang kami hormati, saya selaku moderator pada pagi hari ini atas nama Malida akan memandu berjalannya acara. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan. Kami persilahkan untuk pemateri mungkin bisa mengambil tempat di sini. Baik, pemateri kita pada pagi hari ini, saudari bernama Oktarina, bertempat tanggal lahir di Peneda Ngador pada 27 Juli tahun 2001. Beliau beralamat di Dusun Bume, tepatnya di Labuh Haji. Riwayat pendidikan beliau yaitu beliau menempuh pendidikan SD dari 2008 sampai dengan 2014, kemudian pendidikan SMP Negeri 2 Labuh Haji pada tahun 2014 sampai dengan 2017, kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Lombok Timur pada tahun 2017 sampai dengan 2020, dan sekarang beliau menempuh pendidikan di Universitas Mataram, dan sekarang semester 6, memasuki semester 6. Beliau dengan sejuta prestasi bisa teman-teman lihat bahwasannya beliau merupakan duta genre NTB. Boleh minta tepuk tangannya, mungkin ini bisa menjadi suatu motivasi yang sangat luar biasa. Kemudian prestasi selanjutnya, beliau memenangkan menjadi duta kampus Universitas Mataram tahun 2022. Apakah masih menjabat sekarang atau iya, masih menjabat? Dan sebelumnya beliau merupakan pemateri pencegahan perkawinan usia anak di SMA 3 Mataram pada tahun 2022 kemarin. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa diperkenalkan dengan segudang prestasi yang beliau miliki, kurang lebih dari puluhan prestasi yang beliau miliki. Kemudian adik-adik saya, pada pagi menjelang siang hari ini, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya acara inti pada pagi hari ini kepada pemateri yang kami hormati. Disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Oke, baik, sebelumnya yang saya hormati Kepala Desa Senanggalih, Kecamatan Sembelia, Kabupaten Lombok Timur, kemudian Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan juga perangkat desa yang lainnya serta
wali murid ataupun para murid yang ada di sini, atau singkatnya hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya juga mengapresiasi para murid yang sudah banyak sekali. Boleh kita berikan aplaus yang luar biasa? Karena ini dari segi kuantitas saja sudah banyak sekali nih. Kita patut berikan apresiasi karena banyaknya sekarang orang yang berlomba-lomba untuk mencegah terkait dengan perkawinan usia anak, stunting dan lain sebagainya. Teman-teman sudah mengambil kontribusi sebagai upaya pencegahan hal tersebut. Nah, kita Sebentar ya, sambilan. iya, baik. Jadi teman-teman semua, kebetulan kita nih dari Mataram gitu ya. Saking antusiasnya untuk ketemu teman-teman. Makanya tadi sempat mohon maaf telat sedikit gitu. Karena juga kita masih bisa dikatakan asing di sini, baru pertama kali ke sini karena cukup lumayan jauh, tapi tidak terlalu jauh lah begitu. Dan tentu ini sangat luar biasa sekali teman-teman semua di sini. Nah, sebetulnya kita mau lihat slide nih untuk materinya. Namun ternyata mati lampu gitu. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan perkawinan usia anak dan stunting. Ada yang pernah nih mendapatkan sosialisasi atau materi tentang hal ini? Ada nggak nih? Belum ya. Nah, kalau kita berbicara teman-teman semua tentang stunting ataupun perkawinan usia anak, itu memang erat kaitannya dengan BKKBN atau genre, baik itu genre pusat atau di nasional, provinsi ataupun kabupaten. Jadi memang isu ini memang kita benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, kalau dari genre provinsi pun kita hampir selalu kesana kemari nih, baik di instansi atau kantor, kemudian ke desa-desa dan lain sebagainya untuk upaya pencegahan dari stunting ini sendiri gitu. Karena salah satu faktor yang menyebabkan stunting ialah perkawinan usia anak begitu. Nah, kemarin kita juga ada di Lelong, Kabupaten Lombok Tengah, Praia Tengah, membicarakan tentang hal ini. Sama seperti teman-teman, mereka juga sangat antusias. Nah, namun sebelum kita berlanjut lebih dalam menuju materi inti kita, dari genre sendiri punya salam nih, supaya lebih semangat nantinya ketika kita membicarakan materi yang sangat menarik ini. Mungkin nanti teman-teman ataupun ibu bapak bisa mengikuti gerakan atau salam ini. Boleh dicoba? Oke, kalau saya mengatakan salam genre, bapak ibu atau teman-teman semua menjawab dengan gerakan salam. Boleh begini? Salam? Oke, salam genre, salam. Ada lanjutannya nih, remaja genre, sehat, cerdas, ceria, cerianya ceria ya. Ulang, kita coba. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Kemudian genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Panjang ya? Oke, tapi bisa ya, bisa. Biasanya di desa-desa ataupun di perkantoran bisa mengikuti gerakan ini. Boleh kita coba tinggal sekali? Harus semangat ya. Oke, halo. Hai. Oke, kita coba. Salam genre, salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Jadi teman-teman semua, salam tadi memiliki makna. Salah satu makna yang ada dalam salam ini, jadi kita tidak serta-merta hanya begini saja Bapak Ibu atau teman-teman semua, ada maknanya. Jadi kita dari BKKBN, BNN, Bappenas maupun genre sendiri ingin menyelesaikan 3 isu utama
pada remaja? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oke, belum tahu. 3 isu yang ingin kita nolkan. Yang pertama, perkawinan usia anak atau pernikahan dini. Tapi namanya sekarang perkawinan usia anak. Takutnya nanti yang namanya dini tersinggung ya kalau namanya pernikahan dini. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan narkoba. Dan yang terakhir, seks bebas atau pergaulan bebas. Jadi 3 hal ini yang menjadi isu yang ingin kita selesaikan. Nah, kakak-kakak KKN-nya nih ingin memberikan brosur terkait dengan stunting, PUP ataupun perkawinan usia anak. Boleh dibagikan dulu. Oke, sudah diterima ya semua ya? Sudah? Oke, boleh dibaca-baca sedikit sambil dilihat. Halo, halo. Oke, kembali fokus ya. Dulu saya juga seperti teman-temannya, saya alumni dari MAN 1 Lombok Timur, jadi sama-sama bisa dikatakan ponpes begitu walaupun tidak menetap. Dan di sana kita juga sama-sama sharing belajar ilmu agama ataupun ilmu-ilmu lainnya seperti teman-teman semua. Nah, kita lanjutkan. Ada di sini yang kira-kira kelas berapa aja nih sebelumnya saya tanya? Kelas 2 Alia. Kelas 3 ada? Kelas 3 ada? Ada. Kelas 1? Oke, yang kelas 3 ada rencana nikah? Aduh, ada. Ya ampun. Aduh. Gimana nih Pak Kades nih? Aduh, bahaya. Siapa yang tadi mau nikah? Astaga, sudah ada ya. Astaga, bahaya sekali. Oke, mohon diperhatikan ya. Jadi nikah itu bukan sebuah hal yang mudah ya, adik-adikku semua atau teman-teman semua. Jadi butuh perencanaan yang besar ya. Jadi bukan hanya kita punya masalah nih sedikit atau kita ingin mencari solusi, jalan keluarnya nikah gitu, bukan. Malah kalau nikah itu semakin banyak tanggung jawab. Bener apa betul? Yang udah nikah gimana nih? Nikah itu iya, aduh. Jadi tidak seenak gitu ya. Ada aja pasti rintangan atau tantangan ketika menikah gitu. Jadi mohon dipikirkan. Oke, sudah semua dapat brosurnya? Oke, aman ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi ada yang mau menikah ya, kelas 3 ya. Jadi teman-teman perlu tahu ya, menikah itu banyak aspek yang harus kita lihat. Baik itu dari kesehatan fisik kita, kemudian dari ekonomi atau finansial kita, maupun kondisi sosial. Saya izin berdiri mungkin ya supaya dilihat. Tadi ya, Bapak-bapak. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya kalau nikah itu tidak semudah itu ya. Ada yang tahu usia ideal menikah? Menurut pemerintah dulu, ada yang tahu? 20 tahun. Aduh, nggak jadi dapat hadiah deh, salah. Ada yang mau tebak lagi? Menurut pemerintahnya, nih pemerintah 17. Aduh, enggak. Ada lagi? Oke, jadi ada jawaban yang benar, yakni 19 tahun, baik bagi perempuan ataupun laki-laki, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tapi kalau dari BKKBN, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, itu selaras. Umurnya itu ada yang tahu lagi? 21 sama 22. Aduh, meleset dikit. Ada yang mau menyempurnakan? 25, 23, 24. Oke, kalau bagi laki-laki 25 tahun dan bagi perempuan itu 21 tahun. Gerakannya gini ya teman-teman, berencana itu keren. 21, 25. 21 bagi siapa tadi? Oke, kalau 25 tahun? Oke, pinter banget. Oke, jadi itu perlu diperhatikan terkait umur teman-teman. Karena apa? Kalau umur kita sudah pas atau sudah mencakup 21, 25, berarti di sana bisa saja pendidikan kita sudah selesai, kemudian kita sudah bisa berkarir, kesehatan kita sudah mumpuni. Artinya misalnya
seorang ibu hamil itu sudah mampu rahimnya ketika memang usianya sudah matang. Beda halnya ketika kita masih belasan tahun nih, tentu di sana rahimnya belum siap. Itu yang menyebabkan kematian ibu hamil dan anak itu sangat tinggi. Lebih-lebih saya browsing, mohon maaf, mungkin di Sambelia ini memang masih banyak terjadi perkawinan usia anak. Tapi dari pemerintah desa sudah mengupayakan banyak hal. Kita perlu apresiasi. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Oke, namun sekali lagi tidak bisa hanya pemerintah desa, teman-teman ataupun ibu bapak, tetapi seluruh komponen, baik itu dari teman-teman yang masih bersekolah ataupun dari kita nih sebagai remaja yang ada di Lombok itu sendiri. Nah, kemudian terkait dengan perkawinan usia anak, kita geser sedikit ke stunting. Ada yang tahu stunting, Bapak Ibu? Ada yang tahu? Oke, supaya saya tidak berbicara sendiri, boleh yang laki-laki yang bilang dendek tadi boleh berdiri satu orang? Ayo maju, enggak apa-apa. Ayo maju, kita sharing ya, berbagi ilmu. Jadi sama-sama belajar. Silakan satu orang tadi. Mantap. Ayo, enggak apa-apa. Ayo deh. Ayo silakan. Nanti mungkin ada hadiah nih. Kalau berani bersuara. Karena remaja itu harus semangat dan hebat. Ayo satu orang silakan. Ayo deh. Berdiri sudah, enggak apa-apa. Berdiri sudah, enggak apa-apa. Mantap ini. Oke, masih malu ya. Oke, jadi tidak apa-apa ya. Nanti mungkin di pertengahan. Jadi adik-adikku semua jangan sampai karena malu atau tidak berani itu menghambat langkah kita. Banyak orang di luar sana itu sudah jauh melesat daripada kita. Jadi jangan sampai kita ada perbandingan gitu, ada sekat kita untuk bergerak. Jadi kita sama-sama di sini, peluang kita, hak kita itu sama. Jadi teman-teman harus berani dan menunjukkan diri atau sholat gitu. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan stunting. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati serta teman-teman semua, kalau dari secara teori, stunting itu adalah gagal tumbuhnya seorang anak karena asupan gizinya itu tidak sesuai atau tidak seimbang. Ada enggak yang pernah nemuin kasus stunting? Ada? Halo, halo. Oke, masih fokus ya. Jadi sebetulnya stunting ini sekarang menjadi isu atau kasus yang sangat diutamakan oleh pemerintah pusat. Bahkan presiden kita, Bapak Jokowi sendiri itu benar-benar menargetkan di beberapa instansi, itu semua lintas kantor atau instansi membicarakan tentang stunting ini. Stunting, kenapa sih stunting? Lalu apa hubungannya dengan perkawinan usia anak? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dan teka-teki yang sebenarnya sangat lazim kita bisa temukan Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita berbicara tentang perkawinan usia anak, dampak yang hadir itu salah satu stunting Bapak Ibu. Jadi saya analogikan seperti begini. Kalau kita menikah di usia anak atau masih belum mapan, dalam artian usianya belum 21 bagi perempuan ataupun 25 tahun bagi laki-laki, dia belum siap mendapatkan ilmu agama, kemudian belum dapat ilmu parenting, kemudian belum bisa menuju keluarga berketahanan, tentu nanti akan berdampak pada anaknya atau janinnya ke depannya. Sehingga stunting itu sendiri dapat dilihat sejak janin Bapak Ibu. Ketika dia tidak mendapatkan asupan nutrisi yang tepat, ketika dia sudah dilahirkan pada 1000 hari pertama, kemudian menginjak usia 2 tahun, di sana baru terlihat. Lalu apa ciri-ciri stunting itu? Ada yang bisa tebak salah satu ciri-ciri stunting? Bulen ya, apa bulen? Bulet ya, bulet. Oke. Apalagi? Boleh ditampung, apalagi? Kurus. Oke, apa ada lagi? Pendek tadi ya? Oke. Jawabannya semuanya benar. Jadi ada beberapa ciri dari stuntingnya yang mengidap stunting. Halo. Oke, fokus ya. Jadi yang pertama secara fisik Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat, dia itu memang biasanya, mohon maaf bahasanya itu kerdil atau pendek daripada teman-temannya yang normal gitu ya. Namun jangan sampai Bapak Ibu menemukan orang yang pendek langsung dicap nih atau diklaim, wah ini orang pendek pasti stunting, saya bawa ke puskesmas. Jangan, karena kalau stunting itu sudah
lain lagi yang perlu kita bahas, yakni pertama tadi pendek atau dia tuh kerdil. Itu ciri yang bisa kita lihat secara fisik terkait dengan orang yang stunting. Kemudian yang kedua, kognitifnya atau pengetahuannya biasanya lebih terbelakang daripada teman-temannya yang normal. Jadi dia itu akan terhambat di sekolah, Bapak Ibu. Biasanya dia susah memahami pelajaran atau materi yang diberikan oleh guru daripada orang atau teman yang senormalnya ketika dia tidak mengidap stunting itu sendiri. Lalu pertanyaannya, kalau stunting ini sebuah penyakit, dikasih obat aja semudah itu gitu ya? Jangan salah Bapak Ibu, stunting ini juga bisa kita ibaratkan seperti HIV Bapak Ibu. Dia bisa mengidap seumur hidup, hanya bisa dicegah Bapak Ibu. Dan kalau kita menggunakan obat, kita mengkonsumsi seumur hidup. Bayangkan Bapak Ibu, jika presentasi sebanyak 36,7% di Indonesia anak-anak itu stunting, lalu bisa kita akumulasikan cara matematis, 3 anak itu pasti 1 di antara mereka itu stunting. Bayangkan itu terjadi di Indonesia. Yang artinya apa? Generasi muda kita bisa sangat digerogoti oleh stunting ini. Bahkan presiden kita khawatir generasi muda kita ini kemana gitu. Karena tentu bapak kita, ustazah kita di sini, kemudian bapak kepala desa kita beserta jajarannya akan digantikan oleh teman-teman semua. Betul? Betul. Yang mana suaranya? Halo, halo. Salam genre. Aduh, mulai lupa gimana gerakannya. Salam genre. Oke, harus tetap semangat ya. Jadi kita adalah penerus bangsa, adik-adikku semua atau teman-teman semua. Jadi jangan sampai karena si stunting ini itu menyebabkan generasi kita nanti terlahir menjadi generasi yang tidak kuat atau sakit-sakitan. Karena stunting ini juga mempengaruhi daya imun kita, sehingga orang yang stunting ketika memasuki usia produktif, yakni usia 15 sampai dengan 64 tahun, mereka rentan terkena penyakit. Salah satunya seperti diabetes, liver, sakit jantung dan lain sebagainya. Itu sangat rentan orang-orang yang terkena stunting itu sendiri. Itu masih contoh kecilnya. Apalagi contoh yang lainnya, dia akan dikucilkan, dia akan merasa berbeda. Apa ibu bapak mau anaknya berbeda di lingkungannya, di sekolahnya? Mereka ingin mengemban prestasi, kemudian pendidikan lebih tinggi, tapi terhambat karena lalainya kita tidak memberikan asupan gizi yang seimbang. Dan tentu juga banyak faktor yang menyebabkan stunting ini terjadi. Salah satunya juga tadi yang kaitannya erat, perkawinan usia anak gitu. Nah kemudian kalau saya tanya, boleh saya tanya sebelah sini, ada yang berani 1 orang? Pertanyaannya menyusul. Jangan khawatir, remaja harus berani. Saya mau lihat nih keberanian teman-teman. Antusias sudah luar biasa. Sekarang nih semangat serta keberaniannya. Ada yang berani 1 orang? Boleh berdiri di tempat. Ada yang berani 1 orang? Oke, boleh 1 orang. Oke, tidak apa-apa. Belum berani ya, mungkin karena baru. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman semua nanya, kalau kita masih seusia berapa nih usianya? 17? Ada 17? Hadir. Wah, besar suaranya ya. 18? Oke, belum ada. 16? Di bawahnya 16? Banyak ya. 15 juga ada berarti. Nah, berarti kalau kita lihat usia itu udah bisa nikah atau belum? Nah, itu siapa yang mau nikah tadi? Capin calon pengantin tadi siapa? Aduh, dipikir-pikirin dulu dong ya. Nanti bayangin nih, kalau nikah belum ada persiapan. Mending kalau kita nikah kita udah berkarir, kita udah mapan, ilmu kita banyak, kemudian kita juga udah siap dari segala aspek. Itu akan menjadi sebuah hal yang luar biasa. Tapi kebalikannya misalnya kita belum siap, kemudian umur kita belum matang, pendidikan kita belum selesai, kita mau jadi dokter tapi karena kita nikah jadi putus sekolah. Itu bisa membuat nanti anak cucu kita terpengaruh. Jadi coba dipikirkan baik-baik. 1 langkah sederhana. Menikah itu mudah, tinggal ke KU aja. Ayo nikah, selesai. Tapi setelah itu jangka panjang, ibadah yang sangat panjang. Itu harus teman-teman persiapkan berbagai aspek. Sepakat? Oke, yang mau nikah tolong dipikirin ya. Saya nggak mau sih, masih aliyah gitu ya. Tolong dipikirin. Soalnya kita jauh-jauh ke sini
tahu sekarang saya sedang berbicara di depan, besok ketemu calon presiden RI. Pak, misalnya Pak Alwi, presiden kemarin nih yang lagi saya berbicara di desa Senanggali gitu. Jadi kita berharap teman-teman yang menjadi generasi muda mempersiapkan sebaik mungkin masa depan teman-teman semua. Nah, terkait hal itu teman-teman semua, ternyata remaja itu punya yang namanya transisi kehidupan remaja. Ada yang pernah dengar? Jangan nih semangatnya, ada yang pernah dengar? Oke, belum. Jadi kalau kita sebagai remaja ternyata kita harus melewati 5 transisi kehidupan remaja. Berapa? 5. Lebih besar dong suaranya. Berapa? 5. Oke. Jadi 5 transisi kehidupan remaja ini ternyata ada pada fase kita, yakni teman-teman remaja gitu. Mungkin Bapak Ibu juga nanti yang punya anak, kemudian sanak saudara, silahkan diingatkan gitu ya terkait 5 transisi kehidupan remaja ini. Yang pertama, ada yang tahu? Kita berpendidikan. Itu fase pertama loh dari remaja, berpendidikan. Lalu fase keempatnya kemana? Panjang sebelum kita sampai pada fase kelima, yakni berkeluarga secara berketahanan. Kita harus melewati banyak fase teman-teman. Kita belum berkarir, kita belum memberikan dampak kepada masyarakat dan lain sebagainya. Jadi tidak mudah teman-teman. Upayakan masa muda ini teman-teman benar-benar maksimalkan. Saya ingin sedikit sharing biar nggak ngantuk juga ya. Halo. Nah, kalau di MAN 1 Lombok Timur itu teman-teman, kebetulan saya alumni di sana, dia tuh cukup ketat banget dan mereka tuh ambisiusnya minta ampun. Sampai kita susah napas di sana. Saking mereka tuh berlomba, ikut lomba ini, lomba itu semuanya. Itu sampai saya capean. Saya ikut olimpiade kimia dulu, olimpiade kedokteran, olimpiade biologi, semuanya. Sampai malam saya terus-terusan belajar bolak-balik supaya bisa mengimbangi mereka. Karena apa? Saya bayar SPP di sana lewat olimpiade itu, teman-teman. Maknanya apa? Memang peluang kita banyak, tinggal teman-teman mau atau tidak. Jangan sampai kita dikatakan terbelakang, kita iya-iya aja. Kita pasrah saja. Buktikan peluang kita sama, akses kita juga luar biasa. Pemerintah desa sudah menyediakan, tinggal kita mau apa tidak gitu. Itu ya. Jadi buktikan kalau ada info olimpiade silahkan ikut, lomba debat silahkan ikut, atau mau juga duta silahkan boleh nanti bisa konsultasi ke saya. Kebetulan nih juga dia itu se-Nusa Tenggara Barat, besok bulan April akan ke nasional untuk bertanding begitu. Teman-teman bisa ikut peluang ini, siapa tahu nanti ada rezeki. Tentu dengan usaha yang maksimal begitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian apa lagi nih terkait dengan stunting? Mungkin itu saja dulu ya teman-teman. Mungkin nanti kita lanjutkan pada sharing tanya jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Iya, penyampaian cukup dan sangat-sangat luar biasa sekali dari pemateri kita pada siang hari ini. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menanyakan sesuatu atau masih ada sesuatu yang menjanggal dari pikiran teman-teman yang mungkin ingin diperjelas lagi. Jadi saya buka sesi pertanyaan sekarang. Saya berikan izin mungkin untuk 3 orang yang ingin bertanya, silakan. Boleh diangkat tangan bagi yang ingin bertanya. Orang tuanya juga. Ayo jangan ada yang malu untuk bertanya karena berhubung ini menyangkut dengan keterkaitan keterlanjutan kita, karena memang pernikahan dini ini perlu sangat-sangat dicegah. Dari adik-adik yang MTS, MA silakan bertanya, jangan malu. Atau mungkin nanti ada hadiah dari Pak Kades sendiri. Ayo jadi semangat untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ayo dong. Gimana nih kok generasinya pada ini, jangan kaku dong. Iya, dipersilakan. Apa ya? Oh ya, ini berdiri. Mohon maaf sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
belakang tadi Bunda beserta para tamu undangan yang terhormat. Perkenalkan yang dari Karang Taruna Karya Galit, Desa Senang Galit. Jadi penyampaiannya cukup simpel banget ya dan memang luar biasa. Jadi sedikit saja pertanyaan pertama dari kami selaku Karang Taruna. Kira-kira bagaimana tutorial atau cara kita selaku orang tua daripada wali ini untuk mendidik anak-anak kita, adik-adik kita agar tidak terjerumus kepada pemikiran tentang pernikahan tersebut. Entah itu dari segi di pendidikan di rumah atau mungkin di lingkungan di luar rumah. Itu saja sih mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan yang begitu sangat luar biasa. Mungkin bisa langsung ditanggap ya narasumber. Ya, silakan dijawab. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak dan perlu kita apresiasi dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Oke, jadi izin berdiri juga supaya dilihat ya oleh penanya tadi. Sebelumnya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, pertanyaannya sangat luar biasa tentunya. Jadi kalau berbicara terkait bagaimana pola asuh atau parenting kita gitu sebagai orang tua, tentu Bapak Ibu yang hadir di sini memiliki perbedaan dalam mengasuh anaknya gitu ya. Namun sekarang kita berbicara sesama remaja, karena Bapak Ibu perlu tahu, jadi remaja itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang yang di atasnya, yang dewasa atau di bawahnya, yakni anak-anak. Jadi dia mempunyai ciri khas yang sangat istimewa gitu. Perlu Bapak Ibu catat. Jadi mereka itu ketika dikeraskan akan patah, ketika dilembekkan akan semena-mena. Gitu. Jadi memang kita harus netral dan di tengah-tengah. Saya ibaratkan seperti ini. Misalnya sekarang Bapak Ibu memiliki anak yang kemudian nauzubillah ya, namun misalnya melakukan kenakalan remaja, baik itu misalnya dia berbuat hal tidak-tidak di masyarakat gitu, atau mengganggu kegiatan aktivitas masyarakat gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa memberikan cara pencegahannya dengan berkata sebaik-baiknya atau sehalus-halusnya dulu. Karena remaja ini sangat sensitif, jiwanya itu mudah rapuh, mudah marah gitu, emosinya belum stabil. Jadi kita niatnya sebagai orang tua baik, malah mereka bilang dia nggak sayang nih orang tua saya. Mungkin saya anak pungut atau mungkin bukan anak kandung, itu pikiran seorang anak gitu. Itu baru sedikit orang tuanya bilang, nah kamu seringnya begini, jangan berlebihan pacaran gitu. Pasti begini-gini maksud ibu saya gitu. Padahal bukan begitu maksud ibunya, pasti niatnya baik. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, penyampaian kita memberikan informasi itu seperti apa gitu. Misalnya ada seorang ibu nih tadi, anaknya sudah begini, sudah begitu, berikan pemahaman baik-baik. Jangan pernah bandingkan si anak. Misalnya ada si C nih, Anita. Wah, si Anita udah prestasinya banyak, kamu ngapain tidur-tiduran gitu. Jangan, mentalnya akan hancur di sana. Jangan pernah bandingkan. Apresiasi apapun prestasinya, sekecil apapun. Dia mau sekolah, Masya Allah anakku nih luar biasa udah mau sekolah gitu. Di saat banyak orang yang memilih untuk tidak sekolah atau nganggur, itu apresiasi dia. Di sana semangatnya akan terbentuk. Bapak Ibu, di sana dia sudah semangat, kemudian ada komitmen yang lahir di sana. Kemudian nanti misalnya, Bapak Ibu nih saya dapat juara 1 gitu, atau juara 2 atau juara 3. Kalau dia misalnya mendapatkan juara 2, jangan bilang kenapa kamu nggak juara 1 gitu. Kamu nih bodoh gitu. Itu bahasa kasar, jangan digunakan pada anak. Gunakan, oh alhamdulillah sudah juara 2 dari sekian banyak orang. Semoga nanti di semester berikutnya bisa memperoleh juara 1 atau juara umum. Selalu katakan hal-hal yang baik, jangan bandingkan gitu. Itu ya. Kemudian kita juga harus mencontohkan yang baik. Dan itu dari perspektif orang tua. Bagaimana kalau secara remaja kita nih? Kita yang remaja seperti ini kita berbicara banyak hal. Tetapi kadang memang masuk dari telinganya, kemudian nanti keluar gitu ya, menguap begitu saja. Itu memang banyak terjadi pada remaja. Karena kita sangat tahu mereka itu rentan dan sensitif. Cara kita sebagai seorang remaja itu salah satunya adalah memberikan contoh nyata. Misalnya kita bilang nih, jangan dekati narkoba. Kita dulu jangan dekati narkoba. Kemudian misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kita jangan buang sampah gitu. Soalnya kita yang berbicara jangan sampai melakukan itu. Bisa dipahami? Jadi intinya adalah hal-hal kecil bisa Bapak Ibu lakukan dengan
diri kita dulu, baru tularkan ke orang lain. Salah satunya dari orang tua, bapak ibu, atau lingkungan, kemudian ke masyarakat lainnya. Dan kalau terkait dengan perkawinan usia anak, bapak ibu perlu tahu untuk pencegahan yang paling maksimal itu menurut saya, yakni kita selalu bahasanya kalau diberikan batasan, perlu diberikan batasan dengan memberikan edukasi bapak ibu. Misalnya edukasinya seperti apa? Ada daerah-daerah yang tidak boleh dipegang misalnya oleh orang yang bukan lawan jenis. Itu bisa diberikan sebuah edukasi, tetapi secara pelan-pelan. Jangan sampai dia merasa, oh saya terintimidasi nih gitu. Itu salah satu caranya. Kemudian kalau dia pacaran misalnya, sepertinya jangan dulu deh, pacaran masih kecil misalnya. Atau kalau dia maksa, oh ingat juga nih batasan diri. Artinya kita berikan pemahaman yang sebaik-baiknya kepada mereka. Mungkin itu sih dari saya pribadi, dan tentunya dari bapak ibu sudah pasti paham bagaimana untuk menjaga anak bapak ibu sebaik mungkin. Itu dari saya pribadi sebagai sesama remaja gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Gimana? Udah bisa dimengerti? Ya, jadi untuk ibu bapak sekalian, sudah sangat jelas dijelaskan tadi bahwasannya pemikiran remaja itu sangat-sangat sensitif. Artinya kita butuh netralisasi yang baik di sana. Bagaimana caranya untuk bagaimana membimbing anak-anak kita untuk tidak kemudian melakukan hal-hal di luar daripada kendali seperti itu. Karena memang benar tidak ada suatu penekanan itu yang berakhir baik, tetapi juga kebebasan itu tidak selalu berujung membentuk suatu kepribadian yang mampu menjauhkan anak-anak ibu bapak sekalian daripada hal-hal yang buruk. Dan kemudian untuk adik-adik saya, diharapkan setelah dari penyampaian materi atau sosialisasi pada hari ini, diharapkan semoga apa yang kita petik, apa yang kita dengarkan pada hari ini tidak hanya didengarkan tetapi dicerna dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian kalau bisa kita realisasikan dengan pola yang sangat-sangat positif agar bagaimana kita dapat menghindari suatu pernikahan dini. Dalam artian di sini karena sudah dijelaskan juga tadi bahwasannya akibat atau efek daripada pernikahan dini ini selain daripada adanya kelemahan daripada kandungan dan lain sebagainya, dan kemudian tidak menutup kemungkinan bahwasannya anak yang dilahirkan itu akan menjadi anak yang stunting. Nah, seperti itu. Menurut saya dan saya yakin kita semua di sini memiliki sebuah keterbukaan pikiran. Kita dapat memikir sesuatu yang mungkin ada suatu pepatah bahwasanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, semoga itu dapat menjadi suatu poin penting yang bisa dipegang, karena memang banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya lahir sebagai anak-anak atau tumbuh menjadi anak-anak yang dapat membanggakan orang tuanya, tumbuh menjadi anak-anak yang bisa bersaing secara nasional dan internasional, anak-anak yang dapat membangun sebuah martabat yang baik untuk agama dan bangsa tentunya. Kita semua di sini adalah generasi yang kemudian harus terawat, dan saya minta juga kepada pihak atau aparat desa mungkin dapat bekerja atau membangun kerjasama yang baik dengan orang tua murid semaksimal mungkin. Kita upayakan adik-adik kita, anak-anak bimbingan kita agar dapat dibimbing sebaik-baik mungkin dengan berbagai upacara, dengan berbagai upaya. Semisal program mungkin dapat diadakan untuk bagaimana mencegah daripada tema yang kita angkat ini. Dari teman-teman mungkin ada lagi yang ingin dipertanyakan atau sudah sangat mengerti? Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf ya tadi karena kitnya baru sampai sini ya. Jadi ada tambahan materi. Boleh saya butuh relawan, saya langsung kasih hadiah. Boleh yang laki-laki satu, yang perempuan satu, mohon maaf. Ayo boleh. Kita membahas sedikit tentang Case Pro, kesehatan reproduksi, supaya lebih paham apa kaitannya. Ayo yang punya rencana ayo. Boleh 3 orang saja, 3 orang, tinggal 1. Boleh, ayo semangat, lebih semangat. Salam genre.
enggak sekali, kurang semangat. Salam genre. Oke, boleh yang perempuan di sini, silakan di sini. Oke, di sini. Yang laki-laki boleh di situ saja. Oke, yang laki-laki boleh pasangkan celemek ini. Oke, boleh yang perempuan satu, yang satu nunggu saja ya, nunggu giliran. Ya, bisa. Adek ya, ini di tangan. Ini di tangan. Bisa? Sini berdiri. Oke, untuk diperhatikan, ini namanya edukasi ya. Kalau kita tahu materinya kan kita bisa menghindari, boleh ya. Mohon maaf, jadi jangan sampai ada kesalahpahaman begitu. Aduh, sambil ketawa teman-temannya ya. Namanya siapa? Halo Habib, halo Don, halo Habib. Oke, Habib udah siap nih untuk memperkenalkan organ reproduksi laki-laki. Kemudian yang perempuan namanya siapa? Dea, panggilan Dea. Halo Dea, halo Don, halo Dea. Oke, ini tentang organ reproduksi perempuan. Jadi kalau di BKKBN itu kita memang sudah dibekali materi terkait hal ini, dan memang ini bukan hal tabu Bapak Ibu atau teman-teman semua, sehingga kita harus pelajari dan tahu supaya kita bisa mencegahnya. Oke, pertama kita dari organ reproduksi laki-laki. Halo, halo. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ada kantong kemih, penis, uretra, glans, skrotum, dan lain sebagainya. Dan teman-teman tentu sudah tahu tentang hal ini, namun untuk materi lebih dalamnya kita tidak akan bahas karena berhubung waktu. Tapi kita akan main setelah ini. Oke, teman-teman bisa lihat? Bisa dilihat secara fisik, boleh lebih depan, siap? Boleh lebih depan, boleh dilihat sama teman-temannya. Silahkan maju, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, ayo berasa seperti artis, jalan aja, jalan santuy aja gitu. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eksis itu perlu ya. Oke, sudah, boleh dilihat. Nanti kalau kita mau bahas lagi secara mendalam, boleh kita adakan pertemuan karena berhubung waktu juga nih. Oke, boleh balik. Oke, kita ke wanita nih atau yang perempuan. Nah, ini boleh dilihat sama yang perempuan. Jadi mekanisme menstruasi ataupun kesehatan tentang reproduksi ini, teman-teman bisa lihat organ di sini. Baik itu ada vagina, mulut vagina, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman perlu tahu nih, kalau wanita itu benar-benar dia itu sensitif terkena penyakit-penyakit seperti dalam organ reproduksi perempuan ini. Salah satunya misalnya seperti terjadinya di mulut rahimnya itu, dia terjadi karena beberapa infeksi yang terjadi. Jadi teman-teman harus bersihkan selalu ya organ-organ reproduksinya. Ini merupakan ilmu atau edukasi supaya nanti tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Bisa dipahami? Ya, karena ini juga perlu, karena sekali lagi penyakitnya itu bisa sampai mematikan teman-teman semua. Jadi perlu teman-teman perhatikan hal ini, baik laki-laki ataupun perempuan. Boleh dilihat sekilas ya, kita nggak akan bahas karena waktu juga. Oke? Nah, dari sini boleh dua orang duduk saja. Terima kasih banyak, kita berikan aplaus. Saya kasih hadiah dulu. Aduh, hadiahnya sederhana sekali. Oke, terima kasih. Iya, makasih. Oke, silakan yang sudah menunggu. Oke, namanya siapa? Boleh di tengah. Namanya siapa? Dela. Halo Dela, kasih hai dong guys. Oke, sudah ya? Boleh dipasangkan? Pelan-pelan. Dela kelas berapa? Oh, belum nikah ya? Belum mau nikah ya? Belum, nggak boleh ya. Ibunya ada loh. Ibunya ada loh. Jangan sampai ini malah bocorin tentang calonnya, jangan ya? Oke, belum ya, masih sekolah ya. Calon dokter nih guys ya. Amin. Oke. Nah ini. Oke, sudah ada semua ya. Sebentar. Boleh lagi mungkin sekarang. Oh, ada lagi. Jangan, yang lain ya. Satu orang maju memilih yang perempuan. Oke, yang tadi catin kita, calon pengantin kita. Boleh maju. Boleh maju. Segera, nggak apa-apa. Ayo. Nanti kita kasih langsung hadiah. Silakan maju. Oke, nggak mau. Ayo, ada yang berani? Siapa nih yang bernama Deli?
Ayo silahkan, ada yang berani? Atau dari teman-teman KKN boleh? Oke, ayo kita berikan aplaus yang luar biasa. Sudah berani. Oke, clue-nya adalah silahkan pilih yang terisi satu. Boleh manapun. Oke. Permisi ya, izin berdiri. Tutup mata. Tutup mata. Ayo pilih satu. Ya. Ya, bisa dibuka. Ayo baca. Boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan contoh penerapan fungsi ekonomi pada remaja. Udah? Boleh dijawab? Kira-kira contoh-contohnya? Ayo. Boleh secara yang sederhana saja. Kasih lihat teman-temannya. Misalnya apa? Kalau ekonomi itu apa? Uang misalnya atau apa? Boleh? Kita kasih aplaus untuk Delia. Delia ya? Delina. Delina. Kasih aplaus yang luar biasa dong, sudah berani maju ke depan. Oke. Boleh duduk. Oke, saya izin menjawab ya terkait dengan berikan contoh penerapan fungsi ekonomi pada remaja. Sebenarnya bahasan kita sangat luas teman-teman. Saya juga tidak sampaikan tadi karena terkait waktu. Jadi teman-teman, ada namanya fungsi keluarga. Jadi keluarga itu bukan tentang ibu bapak, kita pulang pergi, kita salam, interaksi biasa, bukan. Tetapi lebih luas ada namanya fungsi keluarga. Apa tujuan fungsi keluarga ini? Supaya kita tahu hakikat anak itu seperti apa, kemudian orang tua seperti apa, dan terjalin interaksi yang baik agar supaya terjadi simbolisme yang baik antara si ibu bapak ataupun si anak. Nah, salah satu fungsi keluarga yakni fungsi ekonomi. Jadi bapak ibu Jadi bapak ibu itu bahasanya itu kan mempersiapkan kita ekonomi yang baik ya. Misalnya memberikan sekolah dan fasilitas yang memang bisa diberikan. Itu salah satu contoh fungsi ekonomi. Ada juga nih fungsi cinta dan kasih sayang. Jadi dalam keluarga itu ibu bapak harus memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya gitu. Itu dua contoh. Ada juga contoh-contoh lainnya yang tentu kita tidak bisa bahas pada kesempatan kali ini karena masih ada lagi nih game selanjutnya. Tapi apa bisa waktunya masih? Kalau bisa? 15 menit lagi. Oke, sudah di sini ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo dong kalau tapi butuh lapangan yang luas seperti ini dengan yang luas. Mau? Boleh? Tapi harus pakai mic karena suara saya kecil. Boleh ke tengah. Boleh. Bentar. Boleh. Lupa saya bawa lagi. Lanjut dah sesi tanya jawab tadi. Kelupaan dah tidak. Kita sudah pakai mic. Nggak bisa. Pakai. Ya baik untuk teman-teman mungkin sekiranya udah sangat jelas. Jika tidak ada yang ingin dipertanyakan lagi atau nanti jika teman-teman berniat untuk konsultasi lebih lanjut mungkin bisa nomornya.
nanti kita hubungkan kembali ke dengan narasumbernya jika teman-teman ada yang ingin dikonsultasikan lebih dalam lagi dengan beliau. Jadi mungkin untuk materi sosialisasi hari ini kita cukupkan, dan selanjutnya kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipandu oleh teman kita Randy Irawan. Silakan menutup dengan doa. Depan Ren, sini Ren. Depan Ren, maju deh. Jundi aman mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'ala bima 'allamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi fatina wa fatihan lana wa qaratil lana bi dinina ma'alim kulli mustawa zakka rabbi wa zidna wa bika ulima Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit kesimpulan dari sosialisasi kita pada siang hari ini, yaitu memang pernikahan ini harus dapat dicegah karena selain terhambatnya sebuah pendidikan, juga mengakibatkan tingginya angka kematian ibu dan anak, kemudian terganggunya kesehatan lainnya, baik kepada kepala desa Senanggali dan jajarannya, seluruh jajaran aparat desa, dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita hari ini pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman dan juga ibu bapak para tamu yang kami hormati. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Mungkin kita
sedikit minta dokumentasinya untuk teman-teman jangan dulu pulang, kita